Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengolongan gangguan jiwa menurut PPDGJ dan DSM-4. Dosen pembimbing Nurse Novi Herawati, SCAP, MCAP, SP CAP Jiwa, disusun oleh Nindi Syafna Dewi, NIM 1832100302, Lokal 3A. Pendahuluan, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif dulu disebut adiksi, sebagaimana tercantum dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 1, DSM-1 tahun 1952, yang disusun oleh American Psychiatric Association, APA, Pengolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia edisi 1, PPDGJ 1, 1973, dipakai istilah alkoholisme dan ketergantungan obat. Selanjutnya dalam DSM-4 tahun 1994, kedua kelompok gangguan tersebut digabung dalam satu jadwal, yaitu Substance Related Disorder, dan merupakan salah satu kelompok tersendiri di antara kelompok gangguan jiwa lainnya, dan baru kemudian dirinci menjadi subkelompok Substance Use Disorder yang terdiri atas Substance Dependence dan Substance Abuse, serta Substance Induced Disorder yang terdiri atas Substance Intoxication dan Substance Withdrawal. Menurut buku Juana 2005 halaman 24-25. Pengolongan diagnosis gangguan jiwa PPDGJ dibagi atas 3. Yang pertama, PPDGJ 1 diterbitkan tahun 1973, dipakai istilah alkoholisme dan ketergantungan obat. Yang kedua, PPDGJ 2 diterbitkan tahun 1978, dikenal dengan 2 gangguan mental yang berkaitan dengan penggunaan zat psikoaktif. Yang ketiga, PPDGJ 3 diterbitkan tahun 1993. Semua gangguan yang berkaitan dengan zat psikoaktif dikelompokkan dalam satu kelompok, yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif, menurut buku Juana 2005 halaman 25. Diagnosis multiaksial. Sejak tahun 1974 telah dikembangkan metode diagnosis multiaksial, khususnya dalam bidang psikiatri. Di Indonesia pada tahun 1983 telah diterbitkan buku pedoman pengolongan gangguan jiwa di Indonesia PPDGJ edisi kedua yang menggunakan metode diagnosis multiaksial, menggantikan edisi pertama tahun 1973 yang menggunakan metode diagnosis monoaksial. Dengan metode diagnosis multiaksial diperoleh deskripsi yang lebih menyeluruh tentang kondisi penyakit pasien. Selanjutnya, diagnosis multiaksial. Kelima aksis dalam diagnosis multiaksial adalah sebagai berikut. Yang pertama, aksis pertama, gangguan klinis, kondisi lain yang dapat menjadi pusat perhatian klinis. Yang kedua, aksis kedua, gangguan kepribadian, yaitu retardasi mental. Yang ketiga, aksis 3, kondisi medis umum. 4, aksis 4, masalah psikososial dan lingkungan. 5, aksis 5, asesmen fungsi secara global. Menurut buku Joanna tahun 2005 halaman 209 sampai 210. Pola perjalanan penyakit skizofrenia menurut PPDGJ 3. Ada tabel sebagai berikut, yaitu ada kode pola perjalanan penyakit. Kode yang pertama F20.X0, pola perjalanan penyakitnya adalah berkelanjutan. Yang kedua F20.X1, pola perjalanannya episodik dengan kemunduran progresif. Yang ketiga F20.X2, pola perjalanan penyakitnya episodik dengan kemunduran stabil. Yang keempat, F20.X3, pola perjalanan penyakitnya episodik berulang.
Yang kelima, F20.X4, pola perjalanan penyakitnya remisi tak sempurna. Yang F20.X5, pola perjalanan penyakitnya remisi sempurna. Selanjutnya F20.X8, pola perjalanan penyakitnya lainnya. Selanjutnya F20.X9, pola perjalanan penyakitnya periode pengamatan kurang dari 1 tahun. Kekhasan subtipe skizofrenia F20 menurut PPDGJ 3. Ada tabel subtipe dan kekhasan. Yang pertama, skizofrenia paranoid. Kekhasannya memiliki waham atau halusinasi sebagai gejala yang paling menonjol. Yang kedua, skizofrenia hebephrenic. Kekhasannya disorganisasi perilaku atau disorganisasi pikiran adalah gejala yang paling menonjol. Yang ketiga, skizofrenia katatonik. Kekhasannya gejala katatonik merupakan gejala yang paling menonjol. Yang keempat, skizofrenia tak terinci. Kekhasannya tidak ada gejala tertentu yang menonjol. Selanjutnya, depresi pasca skizofrenia. Kekhasannya gejala depresi yang menonjol pada pasien yang mengalami skizofrenia 12 bulan terakhir. Selanjutnya, skizofrenia residual. Kekhasannya gejala negatif menonjol, pernah mengalami gejala positif, kurun waktu minimal 1 tahun. Selanjutnya, skizofrenia simplex. Kekhasannya deteriorasi, penarikan diri secara sosial dan okupasi. Menurut buku Yudhantara tahun 2018 halaman 39. Selanjutnya, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM dibagi atas 4. Yang pertama, DSM-1 tahun 1952, yang kedua DSM-2 tahun 1968, yang ketiga DSM-3 tahun 1980, yang keempat DSM-4 tahun 1994. Delirium F.05. Definisi delirium menurut Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders. DSM-4 adalah sindrom yang memiliki banyak penyebab dan berhubungan dengan derajat kesadaran serta gangguan kognitif. Menurut buku Dewanto tahun 2009 halaman 8. Selanjutnya, klasifikasi delirium berdasarkan DSM-4. Yang pertama, delirium karena kondisi medis umum. Yang kedua, delirium karena intoksikasi zat. Yang ketiga, delirium karena sindrom putus zat. Yang keempat, delirium karena etiologi yang multiple. Yang kelima, delirium yang tak terklasifikasikan. Menurut buku Dewanto tahun 2009 halaman 8. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.